Apa yang diputuskan tadi pagi itu akan mempengaruhi arah bangsa ini, akan mempengaruhi adab politik partai-partai, akan mempengaruhi keakraban warga negara, macam-macam. Dan kalau kita lihat sebetulnya itu tiga dissenting itu ajaib itu dan dissentingnya betul-betul absolut. Jadi sebetulnya kalau kita baca dari jalan pikiran keadilan, tiga orang mengatakan bahwa pemilu itu curang, itu artinya memang pemilunya curang. Jadi terlihat bahwa 3 banding 5. 5 itu kan sekedar mempertahankan dalil yang sudah ada. Dan kalau kita tambahkan bahwa cara mereka mempertahankan, artinya cara mereka mengikuti keputusan Paman Usman. Dan keputusan Paman Usman itu keliru, salah, dan bahkan bermasalah itu kan. Dan Yusril sendiri yang dari 02 mengatakan keputusan 90 itu bermasalah tuh. Jadi dari awal 5 ini mengandung cacat bawaan, yaitu memulai mendalilkan sesuatu yang bermasalah. Memang tentu dengan mudah 5 orang hakim ini mengatakan kami kan hanya mengikuti keputusan yang sudah final and binding. Cuma mengikuti yang mana yang sudah final dan sudah binding. Apakah itu final dan binding kalau Jimli Asidik sebagai ketua majelis etik waktu itu menyatakan bahwa ada kesalahan etik di situ, dan kesalahan etik ada kesalahan tertinggi di dalam sistem penalti kita kan. Jadi sebetulnya kita mulai dari akar yang buruk, akar yang busuk itu. Jadi udah kita tahu aja bahwa kita udah bahas tadi pagi, tapi kita tinggal tambahkan bagaimana kita membaca arah politik ke depan dengan kalkulasi-kalkulasi. Pertama, kesulitan konsolidasi kekuasaan karena 3 banding 5 itu artinya ada 3 yang beroposisi terhadap 5 yang akan berkuasa, kira-kira begitu. Rakyat juga akan terpecah seperti itu. Tetapi 3 banding 5 di Mahkamah Konstitusi itu hanya menunjukkan posisi-posisi argumen di dalam Mahkamah Konstitusi. Sementara di luar, rakyat sebetulnya mungkin 80% atau 90% menginginkan keadilan. Jadi apa yang tidak diucapkan oleh rakyat, oleh hakim itu terbaca di dalam kemarahan rakyat hari-hari ini. Tapi kita tahu orang Indonesia itu punya semacam sikap nerimo tuh, walaupun upaya untuk membersihkan kembali hasil Mahkamah Konstitusi masih bisa dibawa ke parlemen, dan itu melalui hak angket misalnya itu. Nah itu saya kira itu ya peluangnya tetap ada. Ibu Mega mungkin bisa menampung, karena Ibu Mega adalah orang yang menganggap bahwa ia perjuangan di Mahkamah Konstitusi sebagai amicus curiae, tetapi di dalam parlemen nanti PDIP begitu punya standing politik dia bisa mempersoalkan bahkan semua kebijakan yang akan dibuat oleh 02 ini, oleh Pak Prabowo dan Gibran ini akan dipersoalkan di DPR. Tentu orang akan bilang ya udahlah nggak usah berharap hal yang sama tuh, karena toh nanti juga PDIP dibujuk-bujuk. Tapi itu juga akan menunjukkan kualitas dari Ibu Mega tuh. Artinya pada akhirnya ketika gagal di Mahkamah Konstitusi, maka Ibu Mega menjadi taruhan. Dan itu beban itu sekarang ada pada Ibu Mega. Tuh. Tinggal Ibu Mega mau menjawab, apakah Ibu Mega juga mau dissenting opinion dengan menjadi oposisi, atau mau memuluskan kembali apa yang sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Ya, ya. Nah itu memang disinggung oleh Hakim Saldi Isra tadi. Mestinya jangan Mahkamah Konstitusi itu jadi keranjang sampah. Semua putusannya di Mahkamah Konstitusi karena ada keputusan politik yang harus dilakukan dengan tadi. Jadi disinggung juga soal interpelasi, hak angket dan sebagainya. Tapi nah ini yang saya khawatirkan dan kemungkinan besar itu akan terjadi. Pasca mungkin yang akan melakukan perlawanan itu adalah publik, civil society, mahasiswa, buruh dan sebagainya. Tapi partai politik begitu selesai sidang di Mahkamah Konstitusi, mereka mulai bagi-bagi gitu, mulai saling lirik karena memang Pak Prabowo sendiri kan membuka peluang untuk itu gitu. Jadi dibojok juga lah partai-partai itu, dan yang kemudian terjadi publik akan frustrasi terhadap situasi ini karena institusinya memang sudah membusuk seperti kita singgung tadi. Itu yang kita maksud, bahwa akan ada pembusukan di dalam institusi dan akan ada pragmatisme di dalam partai-partai politik. Jadi pragmatisme yang mempercepat pembusukan. Tentu Airlangga, ya, bahkan mungkin Pak Surya Paloh itu karena udah terjepit dalam soal bisnisnya itu akan melunak di situ tuh. Tetapi yang kita hitung sekarang tinggal Ibu Mega sebetulnya kan, pertaruhannya di situ. Jadi kalau Mega mengambil sikap yang sangat rasional dan sangat ideologis bahwa ya udah diperlukan memang oposisi. Toh 5 tahun itu nggak lama. Kan juga
bisa dibaca komposisi ini di 2024 September sampai atau November pemilihan bupati-bupati kan. Jadi sekaligus rakyat masih punya kesempatan untuk ya melakukan semacam hukuman etis atau hukuman politis pada partai-partai ini. Tetapi kalaupun rakyat nggak bisa putuskan itu karena mungkin akan ada kesulitan ekonomi, lalu pemerintahan yang baru juga lakukan hal yang sama, yaitu siram lagi dengan BLT, lalu terjadi kecurangan lagi, dibawa ke Mahkamah Konstitusi lagi, sama juga keputusannya. Memang bangsa ini memang dikutuk untuk menanggung malunya sendiri kan. Dan sebetulnya itu yang akan dinilai oleh masyarakat internasional. Mungkin kita hanya bisa mengatakan bahwa pada akhirnya kita akan dihina lagi oleh masyarakat internasional tuh. Nggak kapok-kapok nih elit Indonesia tuh. Udah berkali-kali dijorokin tapi masih mau aja untuk melakukan pola yang sama tuh. Itu pola pemilihan di 2024 nanti. Pemilu pilkada daerah-daerah ini kan. Tetapi yang langsung bergembira tentu adalah keluarga Pak Jokowi yang menganggap tuh kan kalian kritik-kritik tapi kalian nggak tahu bahwa saya masih bisa mengatur loh. Minimal 5 hakim di situ. 3 memang lolos, tapi yang 5 kan masih bisa gua kuasai itu. Tapi itu bagus juga untuk terus memompa arogansi Jokowi kan. Jadi kita sebetulnya dukung keputusan ini untuk sekaligus menghadapkan Jokowi dengan dirinya sendiri kan. Jadi sebetulnya Jokowi ya udah dia ingin memaksimalkan kepentingan dia dengan melawankan dirinya sendiri dengan bayangannya sendiri itu. Dan itu yang kita sebut bahwa bayangan dari Jokowi adalah Prabowo, bayangan dari Prabowo adalah Jokowi. Nah, biarkan dua bayangan itu saling mengasah kejagoannya masing-masing. Kenapa? Karena nanti tetap ada 2 matahari itu. Bagaimanapun Prabowo tidak mungkin secara maksimal karena ada Gibran yang masih dikendalikan oleh Jokowi, demikian juga Jokowi tidak mungkin jadi maksimal karena ada Prabowo yang punya kepentingan khusus dengan Gerindra yang harus dibesarkan juga supaya tidak diambil alih oleh Pak Jokowi. Jadi secara rasional ketegangan politik akan berlangsung kira-kira begitu. Nah, dalam ketegangan antara Jokowi dan Prabowo melalui Gibran itu Ibu Mega sebetulnya bisa mengambil sikap yang lebih strategis.